Di dalam kehidupan kita sebagai manusia sekaligus orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menyadarkan kita. Menyadarkan agar kita boleh kembali ke jalan yang benar setelah melakukan pelanggaran dosa atau kejahatan yang biasa dilakukan, ataupun membawa kita untuk melihat adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan menggunakan mujizat, menggunakan perkara-perkara yang mustahil sebagai manusia lihat. Dan kadang-kadang Allah menggunakan mujizat ini untuk menarik perhatian. Oleh karena dengan berbagai cara Tuhan melihat manusia atau diri kita sendiri tidak mau melihat adanya Tuhan, sehingga Tuhan menggunakan mujizat agar kita manusia memperhatikan kehidupan kita bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat yang ada untuk menunjukkan kepada kita manusia agar kita memperhatikan bahwa sebenarnya Tuhan sementara memelihara dan menjaga kita. Sadar atau tidak sadar, Tuhan menggunakan cara ini. Kisah berikut ini adalah kisah nyata yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Kedengarannya sangat luar biasa, namun di dalam penelitian cerita ini dapat dipercaya karena sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada bahwa kisah ini adalah benar adanya. Dikisahkan anggota-anggota di gereja Metodis yang ada di kota Swan Quarter, Carolina Utara. Mereka pada saat itu tidak memiliki gereja, gedung gereja. Jadi mereka merindukan untuk memiliki gedung gereja agar mereka boleh beribadah, berbakti di dalamnya. Mereka, umat-umat Tuhan atau anggota-anggota gereja Metodis ini, mereka telah berusaha dengan uang yang ada pada mereka dari seluruh anggota gereja untuk membangun sebuah bangunan gereja. Mereka mencoba untuk menghubungi salah seorang yang terkaya pada saat itu, yang bisa membangun gereja atau gedung gereja di salah satu tanah yang merupakan milik dari orang kaya ini. Dan kebetulan tanah dari orang kaya ini berada di tengah-tengah kota. Jadi anggota-anggota gereja Metodis mau supaya orang kaya ini memberikan tanah mereka untuk dibangun gereja. Dengan berusaha sedemikian rupa, anggota-anggota gereja merayu agar orang kaya ini memberikan tanah mereka untuk membangun gedung gereja. Tetapi upaya mereka ini ditolak oleh si orang kaya ini. Salah satu tempat yang dapat mereka peroleh dari umat-umat Tuhan di Metodis ini ialah di dataran rendah yang selalu kebanjiran bila musim hujan itu datang. Tetapi karena sangat mendesak untuk memiliki sebuah bangunan gereja, tanah tersebut akhirnya dibeli.
Lalu dibangunlah sebuah gedung gereja yang mungil berwarna putih di atas landasan yang tinggi. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September. Gereja kecil itu akhirnya ditabiskan di sana menjadi bangunan. 3 hari kemudian ada angin topan yang bertiup, menerbangkan atap-atap dan membanjiri kota tersebut dengan hujan yang sangat deras. Dan dikisahkan pagi berikutnya hujan berhenti. Wali kota dan penduduk-penduduk keluar. Mereka berusaha melihat dan memperhatikan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh topan tersebut. Hampir semua rumah dan bangunan rusak berat, kecuali gedung gereja Metodis tadi. Banjir telah mengangkat gedung itu dari landasannya dan menghanyutkannya ke tengah-tengah kota. Itulah peristiwa yang misteri dan mujizat juga terjadi di sana. Usaha untuk mengikat gedung itu gagal karena arus air yang begitu deras. Setelah beberapa orang berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya mereka membiarkannya hanyut terus. Tiba-tiba gedung yang hanyut itu berbelok ke kanan, seterusnya membuat satu belokan lagi, dan akhirnya dia berhenti di tengah-tengah kota. Dan kita perlu tahu, ternyata gedung gereja yang hanyut itu, dia berhenti di tempat pilihan pertama di mana ia akan didirikan, yaitu di tanah seorang kaya yang menolak untuk membangun gedung gereja. Dan gedung gereja itu berhenti tepat di sana. Di sanalah gedung gereja itu berhenti dan sampai saat ini masih berdiri dengan megahnya. Saudara-saudara, setelah peristiwa itu, pemilik tanah, si orang kaya ini yang menolak untuk membangun atau mendirikan gereja di tanahnya, orang ini melawat pendeta Metodis itu. Dengan tangan gemetar, akhirnya orang kaya ini menyerahkan akte tanahnya di mana gedung gereja itu berdiri di sana. Dan ini menunjukkan begitu berkuasanya Tuhan. Menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil yang Tuhan buat kalau Dia izinkan peristiwa itu terjadi. Saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang berkenan kepadanya. Namun itu tergantung dari kita, apakah kita mau percaya penuh kepadanya atau tidak. Tergantung kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 27 firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan tentunya ketika Tuhan bertindak untuk kebaikan kita manusia, cara apapun, bahkan yang tidak sempat kita pikirkan, yang mustahil kita pikirkan, Tuhan bisa menggunakannya. Tuhan memberkati kita.